Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para inspirator Indonesia. Bersama saya Emuliani Az-Zahra, kita akan sedikit membahas tentang Islamic Parenting atau pendidikan anak dengan metode Nabi. Banyak dari kita yang merasa bingung bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam. Di sini kita akan membahas sedikit perlahan demi perlahan. Jadi nanti akan ada beberapa sesi mengenai Islamic Parenting ini. Jadi dalam Islamic Parenting itu terbagi menjadi 4 usia. Jadi ada kategori usia dari 0 bulan sampai 3 tahun. Ada bagaimana cara mendidik anak dengan metode Nabi dari usia 4 sampai 10 tahun. Ada juga dari usia 11 sampai 14 tahun dan dari usia 15 sampai 18 tahun itu. Dan ada juga yang pranikah. Nah, pranikah di sini untuk para remaja yang memang persiapan untuk ke arah nikah. Berarti ada 5 tahapan ya dalam mendidik anak ya, bukan 4. Baik. Untuk perkenalan sebagai introduction, di sini kita akan sedikit membahas tentang pendapat dari beberapa ahli mengenai bagaimana cara mendidik anak. Menurut Imam Al-Ghazali, metode melatih anak itu adalah hal yang terpenting dan paling utama. Kenapa? Karena anak adalah amanah bagi kedua orang tua. Anak itu masih masih suci, masih bersih. Dan anak itu juga disebut sebagai perhiasan yang sangat berharga. Kenapa disebut sebagai perhiasan yang sangat berharga? Karena jika anak itu baik, maka anak itu akan membawa kebaikan juga pada orang tuanya. Makanya anak harus dilatih untuk mengerjakan kebaikan sedari kecil. Jika hal itu dilakukan, maka tentunya dia akan menjadi orang yang baik dan bahagia di dunia dan akhirat. Tapi ada pertanyaan, ketika kecil anak kita itu sudah baik sikapnya, tapi ketika sudah beranjak dewasa, anak kita itu sikapnya semakin berubah. Nah, itu kenapa? Nanti kita akan membahas pada sesi selanjutnya terkait hal itu. Karena memang ada tahapan usia anak di mana lingkungan juga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya, khususnya kepada karakternya. Nah, di sini kita perlu mengetahui sebagai orang tua bagaimana cara mendidik dan juga bagaimana cara mengajarkan akhlak yang baik serta menjaganya dari teman-teman yang buruk. Nah, ini yang paling sulit. Kenapa? Karena lingkungan pertemanan itu biasanya di luar kendali dari orang tua. Nah, di sini orang tua harus pintar dalam menjaga anak-anak ini agar mendapatkan teman-teman yang baik, bukan teman-teman yang buruk. Nah, ketika orang tua melihat tanda-tanda bahwasanya anaknya ini telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk, maka orang tua harus meningkatkan pengawasan. Kenapa? Nah, karena pada saat itu akan muncul rasa malu pada anak, sehingga dia memiliki rasa segan. Jadi kadang dia tidak mau melakukan beberapa hal karena malu. Semisal yang terbiasa ketika dia mau pamit ke orang tua, dia terbiasa mencium tangan, mencium pipi dan memeluk. Tapi karena dia sudah tahu apa itu yang baik dan buruk dan pengaruh dari lingkungan pertemanannya juga, akhirnya ketika dia mau salim sama orang tuanya, mau cium pipi orang tuanya atau mau meluk, dia merasa malu karena teman-temannya tidak melakukan hal itu. Nah, ini yang perlu kita
waspadai. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara menjaganya, dan bagaimana cara mengajarkan akhlak yang baik. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, di sini kita perlu mengetahui bahwasanya akhlak yang baik itu juga merupakan petunjuk dari Allah. Jadi Allah yang memberikan kepada hambanya apakah hamba ini mempunyai akhlak dan kejernihan hati. Nah, itu adalah pertanda yang menggembirakan. Makanya kita sebagai orang tua harus bisa memahami bagaimana perilaku anak saya. Nah, ketika ternyata jauh melenceng dari apa yang sudah kita ajarkan, nah kita harus berdoa sama Allah juga. Selain itu kita juga harus ikhtiar dengan cara mendidiknya dan juga menjaganya. Nah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, bila pada awal pertumbuhan seseorang anak ditelantarkan, nah kebanyakan dari mereka itu mempunyai akhlak yang buruk, suka berdusta, dengki, suka mencuri, suka mengadu domba, iseng, dan kebanyakan ketawa, serta suka melakukan tipu daya. Nah, kalau ada anak kita yang mempunyai ciri-ciri seperti itu, nah kita harus ngecek apakah selama ini kita menelantarkan anak kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sehingga tidak ada waktu dengan anak-anak kita. Nah, itu perlu kita ketahui. Tapi jika ternyata kita sudah memberikan perhatian yang penuh kepada anak kita dan anak kita ternyata memiliki gejala-gejala seperti itu, nah apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Nah, kita harus mencari akar permasalahannya. Bagaimana cara mencarinya? Silakan saksikan di video selanjutnya. Terima kasih. Salam inspirasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.